Shalom, damai di hati, puji Tuhan, patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena berkat-Nya, anugerah-Nya, kuasa-Nya sangat luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Pada hari Minggu ini, tanggal 26 Juli tahun 2020, kita akan beribadah lewat streaming dengan Facebook, YouTube dari Gedung Gereja Gemim Bukit Moria Malalayang. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita yakin dan kita percaya apa yang orang perbuat pada saat ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adrian Wawuruntu MTH dan akan dibantu dengan perangkat pelayanan Prokantor Ibu Maya Manopo MPD, Ibu Louis Tuyu, pemain keyboard Grationa Narande SPD, dan tim multimedia di bawah pimpinan Penatua Fikri Rompas SE, Hesli Tamboto ST, Jonathan Narande, dan pengatur sound system Bapak Dr. Andes Yance Mandei MSI. Dan disampaikan terima kasih kepada kita semua yang akan melayani di ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita pada saat ini dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya, berharap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Kau yang sesat, marilah. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat hari Minggu, saudara. Tema ibadah kita, pelayanan gereja yang menyembuhkan. Berhubung dengan tema ini telah dipilih nas pembimbing Yesaya pasal 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di hari Minggu yang suci kudus ini, kembali lagi kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang hidup percaya kepadamu, datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu kami rasakan di sepanjang kami menikmati hari-hari kehidupan ini, sampai dengan Engkau memperkenankan kami semua untuk sama-sama boleh ada dalam persekutuan sebagai jamaat Tuhan, orang-orang yang hidup percaya kepadamu. Kalau Engkau boleh berkenan ada bersama-sama dengan kami, menyertai perjalanan kehidupan kami sampai dengan hari ini, maka berkenan pula lah kiranya Engkau bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah ini. Penuhi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan, mulai dari awal sampai dengan berakhirnya. Karena itu kami buka ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari NKB nomor 162 ayat 1 dan ayat 4, meskipun di dalam lembah. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus, itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah sakit yang parah, maut nyaris menentang, tidurku amat gelisah, dan napas pun sesak. Ku rasakan tangannya hingga sakitku
somat dari Galilea. Jamaat Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, sungguh Engkau penuh kasih, Maha mulia, Maha kudus. Kami sungguh sangat bersyukur untuk segala perkara yang boleh ternikmati kami jalani dalam hidup ini. Bahwasanya tangan perkasa Tuhan selalu menopang perjalanan kehidupan kami dalam berbagai aktivitas kerja, tapi juga aktivitas pelayanan. Dan sungguh kami merasa bahwa kami memang tidak pernah mampu untuk berbuat apa-apa. Melakukan apapun dalam kehidupan ini kami memang tidak mampu. Segala sesuatu boleh kami selesaikan karena Tuhan, Engkau berkenan bersama-sama dengan kami. Tapi jujur, kami semua sebagai jamaat-Mu datang kepadamu mengakui segala perbuatan kami. Karena memang tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Bahwasanya kami adalah orang-orang yang dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang menuruti kehendak Tuhan sebagaimana kebenaran firman-Mu. Tapi juga kadang-kadang hidup kami bertolak belakang dengan kebenaran firman-Mu. Kami hanya suka mengucapkan. Kami hanya suka mendengar. Karena memang bagi kami paling gampang adalah mendengar dan mengucapkan. Tetapi dalam realitas kami tidak melakukan apa yang semestinya dan seharusnya kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami merasa kami sungguh sangat berdosa kepada-Mu Tuhan. Karena kami cuma sekedar menikmati kasih karunia dari Tuhan tanpa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau memperbaharui segenap kehidupan kami ya Tuhan Allah, agar kami boleh dapat hidup benar, melakukan sebagaimana apa yang Engkau kehendaki. Tidak ada yang merasa terluka dengan ucapan kami, dengan tindakan kami. Tetapi biarlah kiranya segala semuanya boleh dapat menikmati kebahagiaan dengan ucapan, tapi juga dengan tindakan kami. Sebagai bagian daripada bahwa sesungguhnya kami boleh mewujud nyatakan kehidupan beriman kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu.
Jadikanlah kiranya kami sebagai pribadi-pribadi yang bukan hanya sekedar mengenal Engkau, akan tetapi kami boleh dapat menerjemahkan iman kami, sehingga orang-orang memuliakan Engkau oleh karena sikap hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ampuni dan kasihani kami. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Amin. Jamaat Tuhan, kita sambut dengan menyanyi bersama dari NKB nomor 14 ayat 1 dan ayat 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pencurah putranya, bentuklah aku sesukamu. Saudara-saudara, bagi kita sekalian, Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh sebab itu, marilah kita memuji namanya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Saudara-saudara, jamaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Di saat-saat yang penuh sukacita ini, sejenak kami berdiam diri. Sungguh kami merindukan suara-Mu Tuhan, untuk kiranya boleh berkenan berfirman bagi kami sekalian. Engkau yang kiranya boleh menguasai segenap kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh dapat senantiasa memahami segala kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang hendak akan kami baca, tetapi juga yang hendak secara bersama-sama kami renungkan dalam persekutuan yang beribadah ini. Berfirmanlah bagi kami, karena kami semua sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa kepadamu.
Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di saat ini diambil dari kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di bawah judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mari bersama kita membaca bagian Alkitab ini secara bersama. Mari kita mulai. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Shalom. Salam bahagia, salam penuh kasih bagi jamaat Tuhan sekalian. Istimewa jamaat Gamim Bukit Moriah Malayang. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 26. Saya sangat berharap bahwa jamaat Tuhan sekalian, bahwa kita sekalian sedang berada dalam keadaan sehat, sedang menikmati sukacita, sedang menikmati kebahagiaan. Kalaupun mungkin ada di antara jamaat yang sementara mengalami pergumulan, sementara dalam duka cita, marilah kita percaya bahwa dalam segala pergumulan, mari kita percaya bahwa dalam segala duka cita, pasti bahwa Tuhan Allah akan senantiasa hadir
di tengah-tengah pergumulan kita, dalam segala duka cita yang sementara kita alami dan kita rasakan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya kesulitan bisa saja menimpa setiap orang. Apalagi di masa-masa saat mana kita sementara diperhadapkan dengan adanya pandemi virus corona ini. Kalau memang benar-benar kita ternyata diperhadapkan dengan pergumulan dalam hidup, jangan pernah kita salah. Salah dalam mengambil keputusan. Salah dalam menikmati perjalanan kehidupan ini dengan mengira bahwa jalan yang sementara kita lalui adalah jalan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita lalui. Ujung-ujungnya yang akan kita rasakan bukan kebahagiaan. Ujung-ujungnya yang kita rasakan bukan sukacita. Tetapi yang akan kita alami, kita rasakan adalah pasti berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tetapi manakala kita diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup dan lalu kemudian kita datang kepada Tuhan, maka pasti yang akan kita alami, maka pasti yang akan kita rasakan adalah sukacita. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan itu adalah merupakan jalan yang benar. Dia menunjukkan kebenaran bagi kehidupan kita sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah tersesat. Dan karena itu sekali lagi saya mengatakan bahwa yang akan kita alami, yang akan kita rasakan adalah rasa sukacita dalam hidup. Raja Daud saudara-saudara mengatakan seperti ini dalam Mazmur pasal 9 ayat 9. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah merupakan tempat perlindungan. Saya berharap bahwa bukan cuma pemazmur, bukan cuma Raja Daud yang senantiasa menganggap lalu kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Tetapi saya berharap bahwa bagi kita semua seperti pemazmur, seperti Raja Daud kemudian mengungkapkan ungkapan iman dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah merupakan tempat perlindungan bagi kita. Itu harapan saya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini, perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini menceritakan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Tentu yang menyembuhkan orang lumpuh adalah Yesus. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi menurut kita Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bicara-bicara tentang sakit, saudara-saudara, saya pernah beberapa kali menemui kenyataan, menemui realitas, mendapatkan fakta seperti ini. Bahwa ada jemaat yang mengatakan, oh pendeta, orang ini dia sakit. Dari hasil pemeriksaan ternyata dia itu sakit ini dan ini. So dirawat dokter, so kasih obat, tapi tidak kunjung sembuh. Dari proses perawatan ini sampai dengan kemudian tidak merasa bahwa ada perubahan apa-apa. Ada yang kasih usul, kalau boleh pergi coba dukun,
So lain-lain ini. Seperti itu. Dan ternyata seperti itu tindakan terakhir yang diambil. Dari hasil cerita ini saudara-saudara, dari orang yang menyampaikan ini mengatakan seperti ini. Maka ketika pergi berobat kepada dukun, bukannya menjadi semakin sembuh, akan tetapi sakitnya menjadi semakin parah. Jadi saya mengatakan saudara-saudara bahwa kita diperhadapkan dengan fakta-fakta bukan hanya satu atau dua orang, akan tetapi ada banyak orang yang punya pemikiran seperti itu. Yang punya pemikiran seperti itu bukan cuma orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi yang punya pemikiran seperti itu juga adalah orang-orang yang percaya, padahal percaya. Mau tanya lagi seperti apa iman mereka. Setiap hari Minggu, setiap kegiatan-kegiatan ibadah di kolom. Rasanya tidak ada waktu untuk, sekali lagi tidak ada bersama-sama dengan jamaat yang lain untuk beribadah. Tapi sampai pada akhirnya melakukan sesuatu yang menurut saya sungguh sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu di awal khotbah ini saya mengatakan jangan pernah bagi kehidupan kita untuk salah dalam memilih jalan. Sebab kalau andai kata kita salah dalam memilih jalan, maka bukan kebahagiaan, bukan sukacita yang kita peroleh, melainkan yang kita peroleh, yang kita alami, yang kita rasakan adalah sesungguhnya apa yang tak pernah kita harapkan dalam kehidupan seperti ini. Saya ingin mengajak kita sama Tuhan untuk mari kita berpikir secara rasional. Orang pergi berobat padukun karena sakit. Akan tetapi saudara-saudara, kalau dukun sakit, dia tidak cari dukun, tapi dia cari dokter. Bayangkan saudara-saudara, kita disesat oleh pikiran kita yang sungguh-sungguh sangat sesat. Pikiran kita menyesatkan kehidupan beriman kita yang padahal kita telah pelihara sejak dari masa kanak-kanak. Saya mendapatkan cerita yang bagi saya sungguh-sungguh sangat lucu. Saya lupa saudara-saudara, cerita ini saya dapat dari mana. Tapi ini fakta. Lupa dapat dari mana cerita ini. Atau ketika saudara-saudara katanya ada orang yang setelah diperiksa hasil pemeriksaan, hasil tes swab, ternyata dia positif terkena dengan virus corona. Masa-masa awal bagi dia aman-aman. Tapi beberapa hari sesudah itu dia mulai merasa gelisah. Coba minum beberapa obat, tapi dia tetap merasa ada gangguan yang membuat dia kemudian terus mengalami kegelisahan. Lalu kemudian dia berkesimpulan seperti ini. Kalau dokternya tidak dapat sebaik, kita mau datang coba dukun. Pergi coba dukun. Karena memang dukun waktu sekali lagi dia berniat untuk datang supaya dia boleh dapat sembuh dari sakit. Dukun tempat yang ia tuju adalah dukun yang sangat-sangat katanya terkenal. Dia datang menawarkan diri minta untuk diobati. Lalu dukun ini menyanggupi. Mengatakan seperti ini, kalau cuma sakit ini gampang, mudah, jangan khawatir. Seperti itu. Proses pun berjalan. Dia ditangani sesuai dengan proses yang senantiasa dilakukan oleh dukun ini. Lalu kemudian pasien ini pulang, orang ini pulang. Tapi saudara-saudara mau tahu bahwa sesungguhnya waktu dia pulang dia bukan makin sembuh, tetapi dia merasa bahwa dia semakin parah. Sekalipun dia sudah ditangani oleh dukun yang bagi dia
sekali lagi boleh dapat mengobati, menyembuhkan dia dari sakit yang sementara ia alami dan yang ia rasakan. Hah? Beberapa hari kemudian, yang sungguh sangat lucu bagi saya adalah bahwasannya saudara-saudara, dukun ini pun akhirnya terkena dengan yang namanya virus corona. Dia mengalami sakit. Dia bukan menyembuhkan, tetapi justru dia merasakan sakit diakibatkan oleh karena pasien ini kemudian mencangkiti dia dengan virus corona. Sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita bahwa kalau andai kata kita tidak datang di tempat yang tepat, maka kita tidak akan ditangani secara tepat. Nah, tetapi manakala kita datang di tempat yang tepat, kita akan ditangani secara tepat, dan karena itu kita akan merasakan sukacita oleh karena kita ditangani secara tepat. Yang mampu dan yang sanggup untuk menolong kita cuma Tuhan. Tidak ada lain. Tidak ada satupun yang mampu dan sanggup untuk menolong kita. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Siapa yang mampu dan sanggup untuk menjawab persoalan-persoalan hidup saudara-saudara? Tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup. Yang mampu dan sanggup untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan saudara-saudara adalah Tuhan, karena Dia adalah merupakan jawaban daripada setiap persoalan-persoalan kehidupan yang sementara kita alami dan sementara kita rasakan. Kita mungkin mengatakan bahwa sesungguhnya kalau mau jujur, sekarang ini keluarga kami sedang mengalami penderitaan, terasa lumpuh oleh karena adanya pandemi virus corona ini. Ada mungkin dia mengatakan seperti itu. Nah, tetapi saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya jawaban daripada persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang akan memulihkan kehidupan kita, yang akan membuat kita kembali bergerak dan mampu melakukan segala sesuatu, hanyalah satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita saudara-saudara pada hari ini menceritakan bahwa tersiar kabar bahwa Yesus sedang berada di Kapernaum, berada di rumah. Orang mendengar berita itu, dan karena itu banyak orang yang datang untuk bukan hanya sekedar mendengarkan berita-berita firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, tetapi ada begitu banyak orang yang datang rindu untuk dipulihkan, rindu untuk disembuhkan. Karena Yesus sebelum-sebelumnya, kalau andai kata kita baca di pasal-pasal awal, yaitu bahwa ketika Yesus berada di Kapernaum, Dia melakukan banyak mujizat di rumah Tuhan. Ia mengusir roh jahat yang merasuk salah seorang yang berada di dalam rumah ibadat itu. Mertua dari Simon Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang sakit kusta, dan ada begitu banyak orang disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Karena tahu bahwa Tuhan Yesus ada di tempat itu, maka ada begitu banyak orang yang datang untuk sekali lagi bukan hanya sekedar menyaksikan, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi rindu untuk dipulihkan, disembuhkan dari sakit yang sementara mereka alami dan mereka rasakan. Ada 4 orang yang mengusung orang lumpuh diceritakan dalam bacaan ini. Orang sonde boleh masuk karena memang sonde ada jalan seperti itu. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan oleh karena iman daripada keempat orang ini, mereka berusaha untuk mencari jalan sehingga boleh dapat membawa orang lumpuh ini berjumpa dengan Yesus, karena mereka percaya bahwa Yesus mampu dan sanggup untuk sekali lagi menyembuhkan, memulihkan orang lumpuh ini sehingga orang lumpuh ini bisa berjalan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa oleh karena iman 4 orang ini, maka mereka kemudian menurunkan orang lumpuh ini dari lantai atas, dari atap, kemudian menurunkan sampai dengan kemudian
bisa berhadapan dengan Yesus, yang terjadi adalah bahwa Yesus mengatakan dalam bacaan tadi bahwa dosamu sudah diampuni. Yesus mengatakan dalam bacaan tadi, dosamu sudah diampuni. Beberapa ahli Taurat tidak senang mendengar Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, dan Yesus tahu mereka tidak senang. Yesus tahu bahwa mereka tidak suka dengan apa yang Yesus sampaikan, yaitu bahwa dosamu sudah diampuni. Mereka merasa bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Tapi kemudian Yesus kembali mengatakan kepada mereka, mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bilang ngana bangun, ngana berdiri, ngana bangun, lalu kemudian ngana pulang. Lebih mudah mana? Tapi kemudian Yesus bilang, ngana berdiri, ngana bangun, pulang, bawa ngana ke tempat tidur. Seperti itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini saudara-saudara kita kemudian mendapat penjelasan bahwa sesungguhnya ada orang yang memang benar-benar mengalami penderitaan disebabkan oleh karena mereka berdosa kepada Tuhan. Oleh sebab mereka berdosa kepada Tuhan. Jadi kalau andai kata kita sedang mengalami penderitaan, kalau andai kata kita sementara mengalami kesengsaraan, mari kita tanya, jangan-jangan kesengsaraan, jangan-jangan penderitaan yang kita alami, yang kita rasakan disebabkan oleh karena kita berdosa kepada Tuhan. Jangan-jangan. Tapi juga saudara-saudara, firman Tuhan di bagian lain dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3 coba memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya ada orang yang mengalami sakit bukan disebabkan oleh karena dosa, melainkan firman Allah katakan supaya kuasa Allah dinyatakan. Itu yang firman Allah katakan. Sampai di sini saudara-saudara, saya sungguh sangat meyakini kalau bicara tentang kuasa Tuhan, maka pasti kita tidak akan sanksi. Kita akan mengatakan bahwa Yesus itu memang adalah Allah yang berkuasa, mampu melakukan apapun dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Kita tidak akan sanksi, kita pasti akan sangat-sangat yakin dengan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Yang menarik dari bacaan ini saudara-saudara, bukan hanya tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Bukan hanya sekali lagi tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Tetapi yang menarik dari bacaan ini adalah tentang keempat orang yang punya iman. Tentang keempat orang yang sekali lagi punya rasa kemanusiaan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang menarik dari bacaan ini bukan hanya tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Tetapi juga yang menarik dari bacaan ini adalah tentang empat orang yang punya rasa kemanusiaan. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, mari kita renungkan. Mari kita kemudian merenungkan dan terus merenungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah selama ini kita punya rasa kemanusiaan atau tidak? Apakah selama ini kita punya rasa kemanusiaan atau tidak? Kalau andai kata kita tidak punya rasa kemanusiaan, saudara-saudara, apa artinya kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya? Apa artinya kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang beriman? Tidak berarti apa-apa kalau andai kata kita mengatakan kita adalah orang percaya, kita adalah orang beriman, padahal sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Apalagi saudara-saudara di masa-masa adanya pandemi virus corona ini. Paling gampang apa? Paling gampang bandingan. Paling gampang adalah mengatakan. Gampang sekali, mudah sekali, menyenangkan sekali kalau Anda kata kita mendengarkan tentang hal-hal yang berbau kasih.
Paling mudah, paling gampang sekali orang akan merasa tertarik, orang akan merasa suka dengan apa yang kita sampaikan. Kalau andai kata kita bicara tentang kasih. Nah, tetapi bagi saya paling sulit adalah bertindak. Melakukan apa yang kita dengar, melakukan apa yang sekali lagi kita bicarakan. Nah, mungkin saudara-saudara mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara mengatakan seperti ini. Apakah sebagai seorang pendeta daripada apa yang disampaikan itukah yang dilakukan dalam perjalanan hidup sebagai seorang hamba Tuhan? Saya mau mengatakan kepada kita bahwa selama ini yang keluarga kami lakukan adalah melakukan sesungguhnya apa yang Tuhan Allah inginkan, walaupun harus diakui yang kami lakukan selama ini belumlah sempurna, tapi berusaha untuk sekali lagi melakukan itu secara sempurna sebagaimana apa yang Tuhan Allah kehendaki. Setiap hari kita berdoa seperti ini. Tuhan, di mana pas apa hari ini kita mau kasih akan? Di mana pas apa hari ini kita mau kasih akan? Selalu setiap hari itu doa saya. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita bahwa kan tidak perlu foto-foto apa yang Tuhan mau kasih kemudian share di Facebook. Tidak perlu. Karena yang paling penting adalah bukan apa yang orang tahu karena kita share di Facebook. Tetapi yang paling penting adalah bahwa sesungguhnya dari apa yang kita lakukan, kita memberitahu kepada Tuhan bahwa kita berusaha untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki, melakukan apa yang Tuhan Allah inginkan. Kalau andai kata itu yang kita lakukan dalam hidup ini, maka yang pasti kehidupan kita akan dipenuhi dengan sukacita. Pasti kehidupan kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kalau andai kata ada di antara yang kita pernah kasih akan, yang orang keluarga so kasih akan bilang, oh betul itu. Nyandak salah itu, pendetanya batowo. Seperti itu. Kalau andai kata ada yang mendengar. Seperti itu. Oleh dan karena itu sekalian jemaat Tuhan diajak untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki rasa kemanusiaan. Karena yang Yesus lihat dari bacaan ini sekali lagi bukan tentang orang lumpuh. Yang Yesus lihat dalam bacaan ini juga adalah tentang iman daripada 4 orang ini dengan rasa kemanusiaan mereka. Mau tahu saudara-saudara apa yang kami rasakan ketika berusaha melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang kami rasakan dalam kehidupan keluarga kami adalah sukacita. Yang kami rasakan dalam kehidupan keluarga kami adalah kebahagiaan. Mau tahu sekali lagi apa yang Tuhan Allah lakukan dalam kehidupan keluarga kami? Saya mau mengatakan bahwa Dia melakukan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan. Ketika berusaha melakukan apa yang Ia mau untuk kami lakukan. Dia memberi lebih daripada apa yang kami pikirkan. Sekali lagi Dia memberi lebih daripada apa yang kami pikirkan. Dan kami sungguh-sungguh merasa tidak berkekurangan ketika melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Apa yang Tuhan Allah mau untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Karena memang saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan telah memberitahu kepada kita. Sekali lagi Tuhan telah memberitahu kepada kita. Di beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara, bacaan kita dalam Matius pasal 25. Khususnya ayat 40, firman Tuhan katakan seperti ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu yang Tuhan katakan. Jadi mari kita memiliki rasa kemanusiaan. Oleh karena kita punya iman, oleh karena kita memang benar-benar percaya kepada Tuhan Allah. Saya pastikan dengan mau mengatakan kepada saudara-saudara bahwa saudara-saudara akan mengalami mujizat dalam hidup. Saudara-saudara akan mengalami sukacita. Saudara-saudara pasti akan mengalami kebahagiaan. Jangan hanya sekedar senang mendengar. Jangan hanya sekedar senang berbicara.
Tetapi mari kita menjadi orang-orang Kristen yang percaya, yang juga senang bertindak sebagaimana apa yang Tuhan Allah mau, sebagaimana apa yang Ia firmankan bagi kehidupan kita sekalian. Karena inti dari pesan firman dalam Alkitab adalah tentang kasih. Ketika kita menempatkan kasih, menjadikan kasih sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita, maka kita akan keluar dari suasana kehidupan yang tidak menyenangkan, yang membuat kita merasa sungguh sangat tidak berbuat apa-apa, oleh karena kita merasa bahwa kita lumpuh. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan Allah mau untuk kita lakukan, maka Dia akan memberi gairah baru oleh karena mujizat Allah ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah jawaban. Saya mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah jalan keluar. Jawaban, jalan keluar dari masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita jumpai dalam hidup ini. Miliki rasa kemanusiaan, penuhi hidupmu dengan kasih, maka Dia akan menyertai perjalanan kehidupanmu. Bukan cuma hari ini, tetapi pasti Dia akan menyertai perjalanan kehidupanmu sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati firman Tuhan yang suci kudus ini. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Dan sambil memberi persembahan kita menyanyi dari NKB nomor 208 ayat 1 dan 2, Tabur Waktu Pagi. Sampai senja, nantikan tuayan pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Teriskan surya di lapangan awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan Allah. Sebab Engkau menyatakan keajaiban-keajaiban-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih banyak karena kami boleh beribadah di hari Minggu yang suci, kudus ini. Tempat di mana kami tinggal. Sesungguhnya itu adalah rumah yang Tuhan sediakan bagi kami untuk berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan bersama di hari Minggu yang kudus ini. Kiranya kehidupan kami semua disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan menyempurnakan kehidupan kami ketika kami boleh beribadah lagi. Teristimewa ketika diperkenankan oleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman ini akan benar-benar boleh menjadi bagian kehidupan kami. Kami berjalan dalam kebenaran Allah.
Dan karena itu setiap tindakan-tindakan kami adalah tindakan-tindakan yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami bukan hanya sekedar mendengar. Kami bukan hanya sekedar bicara-bicara tentang kasih, tentang rasa kemanusiaan. Akan tetapi sebagai orang-orang yang percaya, kiranya kami boleh senantiasa dapat melakukan semua itu dalam perjalanan kehidupan kami. Benar-benar kami melakukan, mempraktekkan itu dalam perjalanan kehidupan beriman kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Jujur kami tidak mampu. Jujur kami tidak sanggup. Kadang-kadang kami berpikir apa yang harus kami persembahkan, apa yang harus kami berikan, apa yang harus kami lakukan. Kami dituntut untuk senantiasa hidup sebagaimana apa yang Kau kehendaki. Kami sungguh tahu bahwa ketulusan hati kami untuk memberi, sekalipun tak tersedia bagi kami, kami meyakini telah disediakan oleh Tuhan bagi kami untuk kami beri, untuk bagikan sebagai rasa kemanusiaan kami. Terima kasih banyak Bapa. Nah, tapi juga kami senantiasa sekali lagi tidak menahan apa yang Kau beri bagi kami dengan mengira bahwa itu untuk kami. Padahal sesungguhnya Tuhan Allah mempersiapkan itu bukan untuk kami tetapi untuk orang lain. Beri hati yang peka. Beri hati yang menyadari. Menyadari apa yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam persekutuan yang beribadah ini kami berdoa untuk semua sukacita yang kami rasakan disempurnakan, sekali lagi disempurnakan oleh Tuhan. Tapi juga dalam persekutuan ini kami berdoa untuk setiap kegelisahan oleh karena penderitaan sebab mengalami pergumulan yang tidak ringan, pergumulan yang berat, Engkau berkenan memberkati. Istimewa mereka yang berada dalam keadaan sakit. Engkau jumpai mereka ya Tuhan Allah. Lewat tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau kiranya menyembuhkan dan memulihkan mereka yang berada dalam keadaan sakit. Sehingga mereka boleh dapat dengan begitu bebas melakukan kembali apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Apa yang menjadi kewajiban mereka. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tapi juga kami berdoa untuk mereka yang berduka cita oleh karena kehilangan orang yang sangat mereka kasih. Berikan penghiburan bagi mereka sehingga mereka boleh terhibur. Yakinkan mereka bahwa sesungguhnya orang yang mereka kasih yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan sekali kelak akan berjumpa dalam kemuliaan waktu Tuhan Allah datang pada kali yang kedua. Bersama kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, untuk pergumulan dunia ini, pergumulan kehidupan bangsa kami, negara kami, pergumulan tempat di mana kami tinggal. Ya Tuhan, sesungguhnya kami sekarang ini diperhadapkan dengan kenyataan adanya pandemi virus corona yang menyerang begitu banyak orang. Yang membuat kami memproteksi diri kami supaya tidak terkena dengan virus corona. Virus yang sangat-sangat jahat ini. Ya Tuhan, sembuhkan mereka yang terpapar dengan virus corona. Pulihkan mereka Tuhan. Dan biarlah kiranya kesembuhan yang Engkau anugerahkan bagi mereka menjadi sebuah kesaksian. Menyaksikan bahwa oleh karena pertolongan tangan-Mu mereka boleh sembuh. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah. Untuk para medis, dokter dan perawat, tenaga-tenaga kesehatan diberkati oleh Tuhan. Supaya kiranya Engkau yang senantiasa melalui para medis, dokter dan perawat boleh dapat menyembuhkan, memulihkan mereka berada dalam keadaan sakit. Fasilitas, obat-obat semua yang digunakan semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Sekarang ini ada beberapa vaksin yang dalam tahap uji klinis ketiga. Ya Bapak, Engkau yang berkenan memberkati setiap uji klinis dari beberapa vaksin. Dan ini adalah merupakan berita gembira bagi kami. Biar kiranya Engkau berkenan memberkati. Dan Engkau berkenan ya Tuhan Allah. Supaya kami dengan bebas. Dan kebebasan kami akan kami pergunakan bukan untuk kesenangan kami. Tetapi biarlah kiranya kebebasan
Yang Engkau beri bagi kami akan kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami dibebaskan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memanfaatkan setiap sarana, setiap fasilitas yang diberikan oleh Tuhan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemerintah kami, dari pusat sampai pelosok pedesaan, Bapak Presiden, sampai dengan kepala jaga, kepala lingkungan, pemerintah di provinsi, kabupaten, kota, semua diberkati. Kerja keras, upaya-upaya untuk mengendalikan lagi masalah persoalan yang terjadi sekarang ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, banyak hamba-hamba Tuhan semua diberkati oleh Tuhan. Memberitakan kebenaran firman, menguatkan jamaat Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Gereja Jemaat Kemim diberkati oleh Tuhan. Para pelayan khusus, Syamas Penatua, guru agama, pendeta, semua yang terkait dengan kerja pelayanan gereja Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Memberkati jemaat Kemim Bukit Buri Malalayang. Semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Para pelayan khusus, Penatua Syamas, guru agama, pendeta, semua diberkati. Yang terkait dengan kerja pelayanan jemaatmu di sini, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Semua yang boleh bersedia ambil bagian melayani di kesempatan yang baik ini. Badan pekerja, kantoria, main keyboard, pengatur sound system, tim media, Kit Mortins, semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai kekal selama-lamanya. Ini doa kami, ini permohonan kami. Ini syukur kami Bapa. Berkati kehidupan kami. Biarlah kiranya kami bukan sekedar mempersembahkan apa yang kami dapat dari hasil kerja kami. Tetapi biarlah kiranya kami boleh dapat mempersembahkan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami semua berdoa, Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya bagi kita sekalian untuk menutup ibadah ini, dan karena itu jemaat Tuhan sekalian diundang untuk berdiri, dan sebagai nyanyian penutup mari kita menyanyi dari NKB nomor 195 ayat 1, 2, dan 4. Kendati hidupku tentram dan senang.
Saudara-saudara jamaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Demikian ibadah ini dan selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan sekalian.